bersama di Special Talk Show. Nah, ini semakin menarik sekali untuk membahas topik sinergi pemerintah dan masyarakat dalam menangkal aliran sesat di Indonesia, khususnya juga di Aceh. Tengku Jamal tadi sempat kita akan membahas bagaimana standar operasional, kemudian sosialisasi terhadap masyarakat, kemudian jika ada sebuah komunitas yang diduga dicurigai, apa yang dilakukan, yang pantas dilakukan oleh masyarakat. Saya pikir kalau memang ada gerakan-gerakan yang mencurigakan, katakanlah yang dianggap menyimpang, tentu ketika masyarakat menemukan ya harus melapor ke yang berwenang. Dalam hal ini kalau masyarakat biasa tentu kan lapornya kan ke Tengku dulu pasti, ya. Setelah ke Tengku otomatis kan harus melapor ke MPU. Kemudian MPU kan akan menurunkan timnya untuk untuk menilai betul apa tidak itu sesat. Setelah dapat ditemukan hal-hal yang menyimpang, tentunya MPU akan merekomendasikan, saya pikir, ke MPU provinsi ya, untuk ditindaklanjuti. Setelah itu kita kan prosesnya kan penangkapan itu kan harus dengan kepolisian. Ini yang berbeda barangkali dengan di Malaysia. Saya dengar kalau di Malaysia itu kan katakanlah sekelas Kementerian Agama, itu mereka diberikan kewenangan kepada Kementerian Agama kalau untuk menangkap ketika katakanlah ada yang dianggap menyimpang, tangkap dulu, proses. Nah, kalau kita tidak, sedikit dulu, setelah baru udah hilang barang buktinya dan seterusnya. Oleh karena itu ini tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tapi yang paling penting lagi-lagi sampaikan di awal tadi itu bahwa kriteria ini yang ada di masyarakat, pemahaman betul tentang sesat itu. Jangan nanti hanya persoalan-persoalan khilafiyah, persoalan beda dalam fikih lalu dianggap sesat. Ini kan yang jadi persoalan, ya. Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih. Saya ke Dr. Hasanuddin. Pak Dokter, ini belum juga usai soal kehebohan isu kiamat yang terjadi di Ponorogo, dan sekarang di warga Jember, Jawa Timur yang termakan isu serupa. Setidaknya ini ada 28 warga yang meninggalkan rumah karena mereka percaya akan terjadi kiamat. Dan ini juga di bulan puasa di mana mereka percaya kiamat akan terjadi pada malam Lailatul Qadar di bulan puasa ini. Tanggapannya, ya, apakah ini juga termasuk aliran sesat atau pemahaman yang sesat? Itu pemahaman sesat. Sebab ada provokator yang mengembangkan isu bahwa dunia akan kiamat dengan target-target tertentu. Provokator itu ada target itu. Minimal begitu masyarakat sudah eksodus, sudah berangkat, sudah evakuasi, dia bisa memanfaatkan milik-milik masyarakat. Begitu. Jadi ini kalau kita tengok kriteria aliran sesat, dia tidak termasuk dalam aliran sesat. Karena dia tidak bersifat keyakinan yang berkepanjangan, tapi itu hanya keyakinan sesaat saja. Nanti kalau ada dia pindah ke tempat lain, dari Sidoarjo pindah ke Surabaya umpamanya, tengok di malam Lailatul Qadar tidak jadi kiamat, mereka pulang lagi. Beda dengan orang beribadah menghadap ke timur umpamanya. Atau beribadah baca doa salat dalam bahasa Aceh umpamanya. Dia setiap salat dia dalam bahasa Aceh itu, bukan bahasa Arab. Nah, itu secara sistematis dengan jamaahnya dikatakan aliran sesat. Tapi kalau ini pemahaman yang sesat. Karena ada orang yang mengekspos isu kiamat dengan mungkin ada tanda-tanda yang makan di kepala masyarakat pun takut. Sebetulnya kalau masyarakat terdidik, dari Sidoarjo dibilang kiamat itu di Sidoarjo, di Jakarta nak kiamat, di Surabaya nak kiamat kan lokal. Kan mana ada kiamat lokal kan. Nah, jadi itu masyarakat yang mudah terprovokasi, yang jahil terprovokasi sehingga dia eksodus. Sebetulnya yang bahaya itu ya provokator itu sendiri. Tidak mungkin kiamat itu hanya di Sidoarjo saja, di Surabaya tidak. Itu pemahaman yang minim ilmu pengetahuan. Baik. Nah, ini jika ada tambahan, Tengku silakan. Baik. Ini yang lebih heboh lagi sebenarnya kan tanggal 12 ya.
bulan 12 tahun 2012. Yang Mama itu kan tentang mendunia. Iya, Ah. sampai difilmkan juga di Tengku. Kan ini kan luar biasa. Saya pikir kan apa namanya yang di Indonesia dan di Aceh yang pelaksanaan syariat Islamnya percaya tentang bahwa hari kiamat itu Allah yang tentukan. Saya pikir kan tidak boleh ada terprovokasi seperti itu. Hal surah Luqman itu ya, surah yang terakhir, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Bahwa Allah lah yang menentukan segala ketentuan tentang hari kiamat itu. Tidak ada dalam keyakinan kita bahwa ini Nabi pun ketika ditanya tentang kiamat tidak tahu. Ya, oleh karena itu paling mereka hanya menyebutkan kriteria saja. Tanda-tandanya Tanda saja. Bukan menentukan hari tanggal sekian, tanggal tahun bulan sekian itu kan tidak betul. Nah, oleh karena itu inilah pencerdasan pengetahuan kita yang semakin hari semakin tergerus oleh informasi-informasi yang tidak betul di tengah masyarakat. Karena itu penguatan pemahaman keislaman itu sangat penting sekali. Baik, nah ini untuk masyarakat juga di kesehariannya bagaimana jika pihak masyarakat ataupun kelompok sudah terjerumus dan mereka ingin kembali, bagaimana seharusnya pemerintah memberi dukungan? Ya, saya pikir kalau ketika ada kesadaran dari masyarakat bahwa mereka mengakui kesalahannya, mengakui bahwa mereka khilaf, ya kan, maka sudah sepantasnya, memang sudah sepatutnya kalau memang sudah sesat, tentu kan harus disyahadatkan kembali. Iya. Berbeda dengan kesalahan katakanlah pengamalan ibadah tadi cepat-cepat sholat itu, nah dibenari sudah oke, kecuali kalau sudah memang menjadi sebuah keyakinan bahwa harus cepat, tidak usah pakai Fatihah, itu kan sudah lain. Tapi kalau umpamanya udah kesalahan dalam membaca semacam itu hanya tapi ketika mereka telah sesat, telah keluar dari Islam, maka mereka harus disyaratkan kembali. Maka kemarin ketika katakanlah ada Milad Abraham ya yang terjadi di Aceh, itu kan mereka walaupun dipaksakan, biasanya mereka kalau sudah menyangkut dengan akidah dan keyakinan itu sulit untuk menarik kembali. Iya. Nah, karena itu perlu ada ketegasan pemerintah untuk menjaga akidah umat biar tidak terus menyebar berkembang di tengah-tengah masyarakat, akhirnya mayoritas nanti akan menjadi sesat dan ikut-ikutan. gitu, ya. Baik, terima kasih banyak untuk Tengku Jamaluddin Taib dan Pak Dr. Hasanuddin. Ini Anda selaku Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh, harapannya untuk seluruh kalangan masyarakat yang ada di Aceh dalam membentengi diri dan juga keluarga dengan aliran sesat, terhadap aliran sesat. Masyarakat kita pertama sekali harus berilmu. Jadi harus punya ilmu tentang akidah, syariah, ibadah dan juga moral akhlak. Yang kedua, masyarakat kita tidak boleh yakin kepada seseorang yang melebihi yakin kepada Allah. Karena kalau yakin kepada seorang, apa yang disampaikan oleh orang itu, dia akan ikut terus tanpa tabayun, tanpa cek and recheck ke tempat lain. Sehingga cenderung orang itu terpengaruhi dan tertipu oleh seseorang yang terkadang orang itu punya niat dan tujuan tertentu. Yang ketiga, masyarakat itu harus rajin-rajin bertanya kalau ada sesuatu yang dia anggap berlainan dengan kebiasaan yang biasa terjadi. Jadi masyarakat harus tahu bahwa ilmu itu luas dan masyarakat harus tahu bahwa manusia ini ada kepentingan-kepentingan tersendiri dalam kehidupannya dan biasanya kepentingan itu menggunakan masyarakat untuk mengambil keuntungan. Nah, ketika itu diketahui, maka masyarakat bisa hidup mandiri, tidak terprovokasi dan tidak terjerumus dalam baik pemahaman maupun praktek aliran sesat. Makanya sebaliknya juga kepada para tengku, ulama, ustaz, diharapkan jangan mengajar masyarakat atas dasar kepentingan pribadi, tapi mengajarkan masyarakat atas dasar kepentingan Islam, sehingga masyarakat itu menjadi pandai, tercerahkan, bukan proses pembodohan. Karena ada di tempat-tempat tertentu terjadi proses pembodohan yang mengatasnamakan agama, pengajian besar-besaran. Tapi pengajian itu sesungguhnya ketika kita simak dengan real, proses pembodohan.
Setelah ikut pengajian itu masyarakat bodoh. Setelah ikut pengajian itu masyarakat brutal, berkelahi sama sendiri. Setelah ikut pengajian itu masyarakat mengklaim orang bulan sesat Iya. dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini peran ulama, baik ulama yang terorganisir di bawah pemerintahan maupun ulama lepas dan tokoh masyarakat harus wujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sinilah letaknya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas aliran sesat. Kalau masyarakat atau ulama atau tokoh masyarakat atau intelektual diam terhadap kebodohan masyarakat, itu bermakna kita biarkan masyarakat hidup tanpa pengetahuan. Makanya Nabi itu menyampaikan dakwah baik kepada orang yang menginginkan dakwah maupun kepada orang yang tidak menginginkan dakwah, sehingga ada orang yang tiba-tiba masuk Islam. Kita harus mengikuti jejak langkah Nabi seperti ini. Baik, baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan MCL dan juga Bapak Tengku Jamaluddin Taib MA. Terima kasih banyak sudah hadir di sini dan juga ini sangat bermanfaat sekali kepada masyarakat dan juga pemirsa di manapun yang sedang menonton Aceh TV, dan bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kita harus memiliki cara cerdas dalam memahami dan menyikapi paham sesat seperti apa. Jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu terkait dengan sebuah kelompok, sebuah komunitas yang masih dicurigai ini adalah ajaran sesat. Hendaknya memberikan informasi yang tepat agar pemerintah bisa mengambil tindakan yang tegas. Ya, baik, terima kasih banyak. Saya Agustiada. Kita akan kembali di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasi yang tepat agar pemerintah bisa mengambil tindakan yang tegas. Ya, baik, terima kasih banyak. Saya Agustiada. Kita akan kembali di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.